Di akhir episode yang lalu, ada Qasim yang membawa orang sewaan untuk menculik Seiran, namun belum jelas apa yang ia rencanakan. Hal itu menimbulkan kepanikan di antara Gulgun dan sahabat Seiran. Hanya saja di situ Qasim berkata jika tidak boleh ada yang mengganggu urusan antara dirinya dan putrinya. Di sisi lain, Ferit yang menuntut agar ayahnya menceraikan ibunya tidak bisa berbuat banyak di hadapan sang kakek. Sebab ia tidak mau merusak kepercayaan dari kakeknya itu lagi. Di luar, seorang wanita tua mencari Pelin. Dia pernah bekerja untuknya. Ferit kaget dihubungi ibunya, diberitahu jika Seiran dibawa kabur Qasim. Namun lagi-lagi ia tidak berdaya di hadapan kakeknya. Lagi pula situasi tidak mendukung. Alhasil Ferit hanya mengirimkan pesan kepada Abidin untuk membantu ibunya. Pelayan yang dulu bekerja untuk Pelin akhirnya ditemui oleh Zerrin. Di sini akhirnya terungkap, wanita itu membawa rahasia mengenai kehamilan Pelin. Selama ini ia bisa tutup mulut karena uang selalu mengalir untuknya. Namun karena akhir-akhir ini ia tidak mendapatkan uang itu, ia datang menuntut. Di meja makan, Sehmus menyinggung kembali mengenai pernikahannya dengan Nuket. Tapi Halis B menolak membicarakan hal ini. Justru dia memerintahkan Latif untuk mengurus launching keluarga barunya. Saat itu juga Latif kemudian mendatangi Ferit memberitahukan hal ini. Ferit mengiyakan, namun ia meminta agar tidak diganggu karena malam ini ia akan beristirahat. Jelas itu suatu kebohongan. Setelah itu Ferit keluar melalui atap. Sementara itu di sisi lain, Suna juga sedang kebingungan. Seluruh keluarganya tidak bisa dihubungi. Situasi semakin kacau ketika Nuket berpura-pura peduli kepadanya. Kaya tidak menyadari jika hubungan baik antara ibunya dan istrinya hanyalah semu. Zerrin serba salah menceritakan kepada Sehmus mengenai kemunculan pembantu Pelin. Qasim membawa Seiran ke sebuah rumah pertanian. Ketika memasuki rumah itu, Seiran sudah disambut sebuah amplop yang di dalamnya berisi rekapan panggilan telepon serta foto-foto Ferit bersama Pelin. Gulgun dan sahabat Seiran tengah aman berada di tangan Abidin yang sedang dalam pencarian. Hanya saja Suna menghubungi, Abidin mengabaikannya. Sedangkan di tempat lain, Suna dimarahi Fakat. Menurutnya, rencana besar mereka lebih penting dibandingkan mencari Seiran. Tanpa mereka sadari, percakapan ini didengar oleh Kaya dari semak-semak. Qasim sudah tahu alasan Seiran meninggalkan rumah karena ia meminta cerai dari Ferit. Hal itu dibenarkan oleh Seiran. Qasim akhirnya memberitahu jika selama ini Halis B menyadap percakapan pembicaraan di dalam telepon seluruh anggota keluarganya. Bukan itu saja, dialah yang menyuruh Ifakat untuk memberikan pil anti hamil untuknya. Qasim menawarkan kerjasama Seiran untuk memulihkan nama baik keluarga mereka. Lagi pula yang terakhir, ia justru diusir dari mansion oleh putrinya sendiri. Qasim menyuruh Seiran untuk tidak terperdaya dengan kebaikan Halis B. Asal Seiran tahu jika Bibi Hatice merupakan cinta lama dari kakek Ferit itu. Pelin kaget, pembantu lamanya muncul lagi di saat dia dan ibunya tidak memiliki uang. Ia sangat berharap pamannya memiliki solusi dari masalah ini. Dan di situ Piril tidak yakin. Mantan pembantu Pelin mencoba bernegosiasi dengan Sehmus. Namun paman Pelin itu memiliki solusinya sendiri, yaitu mempekerjakannya di rumah sampai nanti Pelin telah menikah. Ferit mendatangi hotel tempat tinggal Qasim dan keluarganya. Namun di sana ia hanya bertemu Bibi Hatice dengan Esme. Mereka bahkan sama sekali tidak tahu jika Qasim membawa kabur Seiran. Di tempat lain, setelah berpikir panjang, Seiran menolak permintaan ayahnya menghadiri program TV yang telah disiapkan untuk menyerang keluarga Halis B. Seiran beralasan jika ia tidak mau terlibat. Lagi pula masalah ini akibat dari perbuatan ayahnya sendiri. Qasim yang tadinya mencoba sabar akhirnya naik pitam juga. Putrinya itu ia anggap hanya memikirkan dirinya sendiri. Bibi Hatice mendapatkan informasi mengenai keberadaan Qasim melalui sahabatnya dari Antep. Hanya saja dia diperingatkan bahwa Qasim telah menyewa geng mafia. Mendengar itu tentu saja Ferit sangat lega. Orhan memberanikan diri menemui Ifakat untuk mengajaknya
mengamankan aset perusahaan yang dimiliki kakeknya. Selama ini diam-diam Orhan mendirikan perusahaan dengan menggunakan uang ayahnya. Hal itu untuk mengantisipasi jika suatu saat nanti ia tidak diberi apa-apa. Abidin diam-diam memberitahu Suna mengenai keberadaan Qasim dan saudaranya. Ferit sempat kecewa, namun ia sadar harus bergerak cepat. Sementara itu, Suna mengendap-endap agar suaminya tidak tahu jika ia sedang keluar. Padahal Kaya hanya berpura-pura tidur. Sedangkan Nuket juga melihatnya keluar dari rumah malam-malam. Ferit memiliki ide untuk memanfaatkan Suna menerobos barisan pengawal ayahnya. Sementara Suna menghadapi ayahnya, Ferit dan Abidin keluar dari bagasi mobil. Qasim bertanya kepada Suna apakah kedatangannya karena perintah dari Halis B atau atas kehendaknya sendiri. Suna menjawab jika dalam 1 jam ke depan ayahnya itu dalam bahaya. Mendengar itu Qasim sempat was-was dan menunggu 1 jam ke depan di hadapan Suna. Kesempatan ini dimanfaatkan Ferit untuk menemui Seiran, dan istrinya itu kemudian ia perintah untuk menemui Suna. Seiran tiba-tiba marah besar merasa kecewa pada kakaknya. Sebab di saat keluarganya dihinakan oleh Halis Korhan, ia justru masuk ke mansion. Di situ Seiran akhirnya mengusir Suna. Qasim yang tadinya tidak suka dengan pertemuan ini sekarang merasa lega, sebab Seiran berada di pihaknya. Namun setelah itu Qasim dibuat syok ketika masuk ke dalam kamar Seiran. Putrinya itu tidak ada dan teralis besi di jendela telah dipotong. Semua sandiwara tadi ternyata ide dari Ferit. Singkat cerita, Seiran kini bersama Ferit. Selama di perjalanan, Seiran menceritakan kepada suaminya mengenai permainan yang dibuat oleh kakeknya. Dari penyadapan laporan telepon hingga pil anti hamil. Hanya saja mendengar cerita itu, Ferit tidak percaya. Suna tiba di kamarnya dan Kaya telah menunggu. Belum sempat diceritakan, suaminya itu langsung marah. Suna dianggap tidak beradab, pergi keluar malam tanpa seizin suaminya. Kaya merasa dibuat gila karena ia sangat mencintai Suna. Sementara itu di sisi lain, Ferit membawa Suna ke rumah pertanian. Awalnya mereka bercanda untuk melepas kekakuan. Tapi setelah itu, topik selama di perjalanan diungkit kembali. Seiran meminta Ferit percaya kepadanya mengenai dosa-dosa sang kakek. Namun semakin dibahas, hal itu justru menimbulkan perdebatan. Ketika emosi Ferit memuncak, ia menganggap Seiran seperti ayahnya, yang ingin menekan keluarganya dan mengambil keuntungan. Akibat pertengkaran ini, Ferit memilih tidur di dalam mobil. Qasim kembali ke hotel dan menyalahkan BPHTC, sebab ia yakin dialah yang membocorkan lokasinya kepada Suna. Setelah itu pembicaraan melebar kemana-mana. Ia menuduh BPHTC membantu Halis Korhan. Di situ BPHTC berani membantah bahwa selama ini yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi Qasim sendiri. Meskipun bertengkar, Ferit tetap peduli pada Seiran. Ia memasangkan selimut dan pergi keluar untuk mencari makan untuk istrinya itu. Keesokan paginya Latif kaget Ferit tidak berada di kamar. Ketika dihubungi, Ferit justru mengajaknya bersandiwara bahwa pagi-pagi sekali ia pergi menemui gurunya untuk meminta restu. Ketegangan antara Ferit dan Seiran tidak kunjung usai. Keduanya tidak ada yang mau mengalah, saling melindungi keluarga masing-masing. Puncaknya ketika Ferit menyuruh Seiran mengingat kebaikan Halis Korhan saat pertama ia datang. Disitulah Seiran langsung menolak. Halis B begitu percaya kepada Latif meskipun dia berbohong. Suna meminta maaf kepada Kaya bahwa tadi malam ia pergi untuk menyelamatkan adiknya. Alasan itu ternyata bisa diterima Kaya, namun ia memperingatkan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Antara Ferit dan Seiran seperti terjadi perang. Mereka tidak ada yang mau mengalah dan terus menjelek-jelekan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Ferit yang merasa sudah tidak tahan akhirnya meninggalkan Seiran begitu saja. Dari sini jelas jika mereka tidak mau disatukan lagi. Sehmus menghubungi Qasim melalui Zerin. Ia menawarkan kerjasama karena sama-sama ingin menghancurkan keluarga Halis B. Nuket sempat kaget melihat pembantu baru di rumah Sehmus. Zerin memberitahunya jika dia mantan pembantu Pelin. Ketika sedang dalam perjalanan, Qasim mendapati Seiran berjalan sendirian berbalut selimut.
Dia tiba-tiba berubah pikiran dan berkata kepada ayahnya jika ia mau mengikuti perintahnya. Nuket mulai bingung, sepertinya Zairin dan Shehmus memiliki rahasia. Lagi pula apa untungnya mereka bekerja sama dengan Qasim. Orhan merasa tidak nyaman ketika ayahnya selalu membandingkan dirinya dengan Ferit. Padahal selama ini menurutnya ia sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Jadi ketika Ferit datang, Orhan memutuskan untuk pergi menghindar. Halisbe membanggakan hasil desain karya Ferit. Namun disitulah Ferit merasa ada sesuatu yang hilang, karena desain-desain buatannya terinspirasi dari Seiran. Sepintas Qasim dan Seiran tiba di stasiun televisi. Keluarga Korhan telah bersiap untuk pergi ke acara launching keluarga baru. Sedangkan Esme sedang berobat ke dokter diantar Bibi Hatice. Para tamu undangan mulai berdatangan ke gedung tempat acara. Hadir juga Gulgun dengan penuh percaya diri. Sementara itu di sisi lain, Seiran telah selesai di make up dan acara talk show akan segera dimulai. Namun sebelum itu, berita telah disebar di internet bahwa Seiran akan menceritakan mengenai kehidupannya yang dianggap orang seperti dongeng. Berita itu menghebohkan di acara launching keluarga baru Halisbe. Ferit segera memanggil Abidin untuk mengantarnya ke tempat stasiun televisi. Menariknya, Halisbe justru memerintahkan agar siaran langsung Seiran disiarkan di acaranya. Awalnya Seiran menceritakan mengenai perjodohan yang menimpa dirinya. Saat itu keluarga Korhan menghendaki kakaknya, tapi entah kenapa Ferit tiba-tiba memilih dirinya. Dan itu langsung disetujui oleh keluarga tersebut. Itu artinya ayahnya telah menjualnya. Semua orang mengira dirinya sangat beruntung, tapi nyatanya kehidupannya seperti di neraka. Malam pertama pernikahan, ia harus tinggal satu kamar bersama pacar suaminya. Diceritakan Seiran juga jika pacar suaminya itu kini tengah hamil dan masih tinggal bersama. Di samping itu, keluarga Korhan selalu menghalang-halangi Seiran untuk melanjutkan sekolah. Di akhir acara ini, Seiran berpesan agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Bahwa sebelum menikah, wanita hendaknya mempersiapkan segalanya termasuk bebas finansial. Dengan begitu, diharapkan wanita tidak akan mudah tergoda hanya dengan ketampanan dan kekayaan. Nah, gimana? Makin rumit kan? Bagaimana nasib kisah cinta Ferit dan Seiran selanjutnya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.